Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengolah data variabel entertaining menggunakan aplikasi Smart PLS. Di sini saya sudah memiliki untuk tabulasi datanya, kemudian saya akan save menggunakan format CSV. Kita ganti untuk namanya dulu. Kemudian untuk formatnya kita gunakan CSV. Oke, kemudian di save. Lanjut pada aplikasi Smart PLS-nya, bisa kita klik untuk new project, kemudian kita beri nama, kemudian kita create. Setelah itu, untuk memasukkan data yang telah kita buat, kita klik di import data file, kemudian kita tambahkan setelah muncul seperti ini, kita impor. Oke, untuk datanya sudah masuk semua. Kemudian kita kembali, dan untuk mulai menggambar model, kita klik create model. Jadi kita pilih untuk type-nya itu yang PLSM, dan untuk model datanya kita berikan nama. Oke, kita save. Oke, akan tampak seperti ini. Kemudian untuk menggambar model, kita mulai dengan memilih indikator di sebelah sini, yaitu yang pertama kita blok X1.1, X1.2, dan X1.3. Kemudian kita seret. Oke, seperti ini. Kita bisa rename dengan klik kanan dan pencet rename menjadi motivasi. Oke, ini kita juga bisa untuk merubah arahnya menjadi seperti ini. Oke, kita rapikan. Kemudian kita lanjut ke indikator X2.1, X2.2, dan X2.3. Kita seret. Oke, kita langsung beri nama gaya kepemimpinan. Oke, kita rubahnya jadi seperti ini. Kita rapikan, kemudian kita rubah untuk M.1 nya, M1.2, dan M1.3. Kita rubah menjadi kepuasan kerja. Kemudian kita rubah untuk arahnya dan kita rapikan. Oke, yang terakhir itu Y1.1 dan seterusnya. Kita seret. Kita ganti namanya dengan kinerja karyawan. Oke, setelah itu
kita akan hubungkan setiap variabel dan membuat hipotesis dengan cara kita klik connect, kemudian kita hubungkan hipotesis yang pertama, yaitu motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang ketiga, motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kelima yaitu kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis keenam itu secara tidak langsung menjadi motivasi berpengaruh kepada kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis ketujuh itu adalah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Setelah itu sudah jadi untuk gambar modelnya, kita akan mulai menguji menggunakan dua cara, yaitu dengan outer model dan inner model. Yang pertama, kita akan lakukan uji outer model dengan cara kita klik calculate, kita pilih PLSN algorithm. Oke, setelah itu kita start calculate. Sudah seperti ini. Kemudian kita pilih untuk outer loading. Oke, sudah keluar untuk hasil datanya. Untuk outer loading itu syaratnya adalah setiap indikator harus memiliki nilai di atas 0,7 untuk dikatakan valid. Jika kurang dari 0,7, maka kita harus mengeliminasi setiap indikatornya. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu ada di 0,348. Oke, kita kembali. Dia ada di variabel motivasi di indikator X1.3. Bisa kita klik kanan, kita delete. Oke, kembali kita lakukan ke calculate. Kemudian kembali ke outer loading. Oke, masih ada yang belum valid, jadi kita kembali lagi. Oke, itu ada di variabel motivasi di indikator X1.2. Bisa kita delete. Oke, kita kembali ke calculate, start. Kembali ke outer loading di sini. Oke, masih ada yang belum valid. Oke, ini kita delete. Oke, kita cek lagi apakah sudah valid. Oke, masih ada satu. Oke, di variabel gaya kepemimpinan di indikator X2.1 bisa kita delete. Kita cek kembali.
Oke, jika semua sudah berwarna hijau, berarti dia sudah valid, yaitu dengan syarat di atas 0,7. Oke, jika sudah, kemudian kita lanjut untuk menghubungkan setiap variabel kita menguji konstruk reliability dan validity. Oke, di sini. Oke. Untuk ini, untuk nilai average-nya itu syaratnya adalah 0,5. Maka di sini untuk nilai AV-nya sudah ada di atas 0,5, yaitu di 0,760, di 0,750, dan di 0,679. Oke, berarti untuk nilai AV-nya sudah valid. Lanjut ke nilai composite reliability-nya. Itu syaratnya harus di atas 0,7. Oke, kita cek udah di atas 0,7 semua, berarti datanya sudah valid. Oke, setelah ini kita lanjut untuk masuk ke uji inner model untuk melakukan uji R-square dan uji hipotesis. Oke, untuk masuk ke uji R-square bisa kita pilih di sini R-square. Oke, sudah keluar untuk datanya. Itu untuk R-square-nya kepuasan kerja itu di angka 0,550 dan di kinerja karyawan itu 0,097, yang artinya untuk kinerja karyawan, kontribusi motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan memberikan variasi sebesar 0,097 atau 0,97%. Dan yang kedua, untuk kepuasan kerja, yaitu kontribusi motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja memberikan variasi sebesar 0,550 atau 55%. Oke, selanjutnya kita akan menguji hipotesis langsung dan tidak langsung. Bisa kita kembali ke edit, kemudian kita ke calculate, habis ke bootstrapping. Untuk di sini kita ganti type-nya menjadi one tile. Kemudian kita start calculation. Oke, ini untuk hipotesis langsungnya. Untuk hipotesis, untuk T statistik itu adalah minimal 1,96. Jadi untuk datanya dia harus sesuai syarat, yaitu di atas 1,96. Dan untuk p-value-nya syaratnya adalah nilainya harus di bawah 0,5. Jadi untuk hipotesis yang pertama, yaitu motivasi terhadap kepuasan kerja, itu sudah memenuhi syarat dengan nilai T statistik di atas 1,96 dan nilai p-value di bawah 0,5. Yang menjadi kesimpulan adalah motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Lanjut ke hipotesis yang kedua, yaitu
gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Untuk nilai T statistiknya sudah memenuhi syarat dan P-value-nya juga sudah memenuhi syarat. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Lanjut ke hipotesis yang ketiga, yaitu motivasi terhadap kepuasan kerja. Jadi, untuk T statistiknya itu dia belum memenuhi syarat, yaitu masih di bawah 1,96, dan untuk P-value-nya di atas 0,5. Jadi untuk kesimpulannya yaitu motivasi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang keempat yaitu gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, yaitu belum memenuhi syarat. Jadi untuk kesimpulannya, gaya kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang kelima, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi untuk T statistik dan P-value-nya belum memenuhi syarat. Jadi untuk kesimpulannya, kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Oke, kemudian kita lanjut ke hipotesis tidak langsungnya. Kita klik di specific indirect effect. Oke, sudah keluar untuk hipotesis tidak langsungnya. Untuk syaratnya masih sama, T statistik di atas 1,976 dan untuk P-value-nya di bawah 0,5. Jadi untuk hipotesis yang keenam, yaitu motivasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja, itu belum memenuhi syarat. Jadi untuk kesimpulannya, motivasi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, hipotesis yang ketujuh, itu adalah gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Jadi, untuk T statistik dan P-value-nya itu belum memenuhi syarat, maka ditarik kesimpulan, gaya kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai Smart PLS ini. Terima kasih.